Antum pernah dengar nama Prabu Siliwangi? Baik, Prabu Siliwangi bentarang kekuasaannya di awal abad ke-14, di akhir abad ke-15. Itu beliau dari Banten sampai dengan ke awal Jawa, ujung Jawa. Kuasanya luar biasa, masih Hindu. Dan pemerintahannya, Masya Allah, ketika Islam masuk, itu nggak ada pertentangan, biasa aja. Ulama sudah ada, nyaman, tenang, biasa. Yang paling hebat, ketika sedang inspeksi, datang ke Karawang, daerah Karawang. Ditemukan seorang perempuan, namanya Nyai Subang Larang. Sedang membaca Al-Quran. Nyai Subang Larang itu diantara muridnya Syekh Qura. Syekh Qura itu nama aslinya Syekh Hasanuddin. Ketika pulang dari Mekah, maka disebut Ummul Qura, maka disebut Syekh Qura. Bikin pesantren beliau di Karawang. Sampai sekarang masih ada pesantren Syekh Qura. Baik di antara muridnya namanya Nyai Subang Larang. Baca Al-Quran. Begitu dibaca, datang ini mendengar bacaannya, melihat siapa yang baca, seketika jatuh hati. Bukan jatuh kaki, hati. Masya Allah. Begitu dilihat, langsung mengajukan lamaran. Anda harus masuk Islam dulu, kata Nyai Subang Larang. Masuk Islam dulu, baru saya ikuti. Ringan, nggak ada apa-apa. Padahal di hadapannya seorang penguasa, tampan, punya kekuasaan. Tapi kalimat itu kalau sudah lekat dengan Allah, nggak ada nilainya yang lain. Allah. Maka apa yang dikatakan dari sini? Begitu keluar, ya saya masuk Islam. Tidak ada yang duga. Tidak ada yang duga. Masuk Islam, menikah dengan Nyai Subang Larang. Lahirlah kemudian 3 anak utama. Anak pertamanya disebut dengan Walang Sungsang. Ya, mungkin lahirnya agak sedikit bermasalah ya. 1423. Yang kedua, lahir Rara Santang. Lahir tahun 1426. Yang ketiga Raja Sengara. Begitu lahir melotot ya. 1427. Raja Sengara. Baik, yang paling menarik semuanya masuk Islam, jelas. Walang Sungsang berubah nama jadi Abdullah Iman. Abdullah Iman. Masya Allah. Perhatikan, ini begitu Islam masuk membawa pedoman kebaikan, jadi baik. Dengan Hindu gak ada masalah, dengan Buddha gak ada masalah. Tiba-tiba masuk Islam dan berubah jadi kebaikan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ini yang mau saya tunjukkan. Ini berubah jadi Abdullah Iman. Kemudian ini Rara Santang berubah jadi Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim. Pergilah haji. Saat pergi haji itu, tiba-tiba setelah selesai mau kembali, datanglah seorang laki-laki yang melihat Syarifah Mudaim, kemudian jatuh hati, minta kepada kakaknya Abdullah Iman untuk melamarnya. Maka diizinkan, menikahlah kemudian. Menikahlah Syarifah Mudaim dengan seorang laki-laki itu. Namanya siapa? Namanya Syarif Abdullah. Berasal dari Mesir. Maka diboyonglah ke Mesir. Saya simpan dulu di sini. Abdullah Iman kemudian pulang ke Nusantara, bertemu lagi dengan bapaknya. Setelah pulang, Prabu Siliwangi punya gelar Pamanah Rasa, namanya Manah Rasa, ditugaskanlah kemudian untuk membimbing daerah. Lihat, mulai membimbing sekarang. Daerah yang sangat kumuh, saking kumuhnya disebut dengan lemah wungkuk. Lemah wungkuk. Lemah wungkuk. Masya Allah. Di sini ada campuran-campuran etnis, dari ada Arabnya, ada Cinanya, ada kemudian orang lokalnya, dan nggak ada masalah. Begitu orang Islam datang, ditata jadi bagus. Oh, mereka campuran. Dalam bahasa lokal disebut dengan caruban. Caruban yang bercampur. Pekerjaan utamanya ngambil udang. Ya, ambil udang kecil, dibikin kemudian terasi. Pakai air Rebon. Jadi Rebon, air Rebon. Orang bilang sana Cirebon. Jadi Cirebon. Orangnya caruban, tempatnya berubah dari Cirebon. Ditata dengan baik, jadi makmur, jadi bagus, berhasil di situ. Begitu nilai keislaman dilakukan, haji pulang dari sana, merubah lemah wungkuk yang kotor jadi Cirebon. Etnis yang bercampur, punya kemudian tata usaha yang baik. Caruban aslinya kemudian menyebar, sampai sekarang caruban. Ya, karena ada etnis di situ, termasuk Cina pertama datangnya lewat sana. Karena itu disebut dengan caruban. Ini lemah wungkuk jadi Cirebon. Yang ini pulang ke Nusantara setelah 20 tahun, bawa anak. Anaknya bernama Syarif Hidayatullah. Maka ketika pulang kemudian diberikan wilayah di Gunung Jati, maka dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Teman-teman sekalian, ternyata di sinilah kemudian menyebar Islam. Syarif Abdullah ini ternyata anak seorang ulama yang juga berdakwah di Nusantara. Lihat madrasah Nabi, melahirkan seseorang, datang ke Baros, menyebar. Dari Baros punya keturunan, menyebar lagi. Dakwah. Dari situ muncul kemudian peradaban, kehebatan, kemajuan. Apa yang terjadi di antara saudaranya ini? Syarif Abdullah punya anak namanya Syarif Hidayatullah, menguasai Gunung Jati. Syarif Abdullah ternyata adiknya dari seseorang yang bernama Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu, siapa dia? Itu adalah anaknya Ahmad Jumadil Kubra. Dari Maulana Ishaq itulah kemudian melahirkan Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Jadi intinya teman-teman sekalian, saya ingin turunkan. Ketika itu menyebar, Masya Allah, jadi kesultanan, sultan. Cuman secara singkat, ini kemudian diacak oleh Portugis. Diacak-acak. Habis. Mulai mundur. Kurang lebih 300 tahun kemudian datang VOC. VOC itu sebenarnya bukan negara, cuman kongsi dagang. Kongsi dagang pengusaha hitam, cuman di backup oleh, nah ini, ya satu kesatuan yang jadi pemerintahan yang juga zalim. Di backup dengan tentara dan sebagainya, akhirnya menguasailah Nusantara itu. Dikuasai Nusantara. Bayangkan, 300 tahun. Saya ulang, bayangkan. Kebayang nggak? Belum saya ceritain, kan? Wah, segala hal dikuasai. Ya ada yang maju dibunuh, ulama segala dihancurkan, macam-macam. Ya, maka terjadilah kemudian perjuangan-perjuangan. Dari mulai segalanya. Ya, ada yang bergerak dari mulai ujung sampai ke ujung. Dari Aceh sampai ke ujungnya. Mohon maaf ada muncul-muncul daerah di Ponorogo, ya ada Imam Bonjol, ada macam-macam sampai dengan ke wilayah timur. Itu bisa bayangkan siapa yang bikin sejarah. Dan yang paling hebat adalah setia ini berjuang 300 tahun nggak berkembang. Apa yang terjadi di sini titik yang mau saya sampaikan sampai ketemu Indonesia, ya sampai kemudian dia akhirnya berbentuk hal-hal kebaikan-kebaikan dengan segala sinergitas sampai ke Kokam sampai saya ke sini berakhir, ya. Nah, sekarang lihat sini. Bismillah. Api sejarah halaman 347, posisi paling kanan di sebelah bawahnya. Lihat sini. Setelah semua berjalan dengan luar biasa dahsyatnya, kumpullah kemudian beberapa orang soleh, terkhusus 4 orang. Ada Sayyid Abdurrahman, ada Sayyid Muhammad, ada Sayyid Sehan, ada Sayyid Al-Fakhri, berkumpul di Tanah Abang, wilayah Tanah Abang sekitaran Krukut. Kumpulnya pada hari Senin Kliwon. Tanggalnya 17 Juli tahun 1905. Bertepatan dengan 13 Jumadal Ula. 13 Jumadal Ula tahun 1323 Hijrah. Maka berkumpullah kemudian 4 ulama ini dirumuskan. Kita mau sampai kapan begini? Kita kehilangan pedoman ini karena terpecah-pecah. Maka mereka kumpul berinisiatif untuk mengembalikan pada pedoman utama Hudan tadi. Apa yang salah dari kita? Setelah sebelumnya Jakarta juga pernah belajar dari peristiwa Jakarta. Sebelumnya kan Batavia dikuasai oleh Portugis. Siapa yang mengalahkan itu? Bukan Syarif Hidayatullah. Bukan. Namanya Fatullah. Orang lokal menyebutnya Fatahillah. Portugis menyebutnya Faletehan. Siapa Fatullah itu? Beliau adalah menantu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah punya satu putra, satu putri. Putra pertama nama Muhammad, putrinya yang kedua itu menikah dengan Fathullah yang berasal dari Parsi, Samudra Pasai. Ya dari Samudra Pasai. Beliau datang jadikan menantu panglima perang yang luar biasa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat datang kemudian ke wilayah Gunung Jati, di Batavia sedang dikuasai, maka diminta untuk berjihad membebaskan Batavia. Dipimpin pasukan. Wudu, kemudian salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat pasukannya sehingga bertempur di sana dan alhamdulillah dengan izin Allah tanggal 22 Ramadan. Ya. Tahun 923 Masehi, ya pada saat itu. 923 Hijriah, maaf. 923 Hijriah. 22 Ramadan bertepatan dengan 22 Juni tahun 1527. Maka dikalahkan Portugis dari situ, digantilah kemudian namanya dari Batavia menjadi nama syukur kepada Allah. Karena itu dibuka oleh Allah, dibuka disebut dengan Fatah, dikembalikan ke surah 48 ayat pertama. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami yang buka, bukan kamu yang dengan kehebatan kamu. Kalau bukan dengan izin Allah, bagaimana bisa tombak menghancurkan dan mengalahkan pasukan-pasukan dengan senjata yang lebih bagus, modern. Maka dikatakan inna fatahna laka fatham mubina. Diambillah kemudian Batavia diganti Fatham Mubina. Fatham Mubina dalam bahasa lokal disebut dengan Jayakarta. Jayakarta disingkat jadi Jakarta. Makanya Jakarta itu sampai sekarang hari ulang tahunnya, hari jadi kota Jakarta sama persis ketika dibebaskan oleh Fatullah 22 Juni 1527. Setiap tanggal 22 Juni hari lahir kota Jakarta. Lahir, artinya sebelumnya belum lahir. Belum ada. Siapa yang mengadakan itu? Allah. Di tangan siapa? Orang Islam. Datang orang Islam jadi Jakarta. Allahu Akbar. Jelas ya? Baik. Jadi teman-teman sekalian, ini nggak ada kaitan dengan masa-masa yang lain-lain ya. Kita hanya ingin sampaikan sejarah membuktikan bahwa ketika orang Islam ada dimanapun selalu memberikan kebaikan, termasuk untuk bangsa ini. Hati-hati. Jadi kalau ada yang tidak baik dari orang Islam akan berpengaruh kepada bangsa kita. Antum jadi lebih baik, Allahu Akbar. Negara ini akan makmur, sejahtera, bagus luar biasa.